Ya mungkin kali lo belum ada efek positif karena masih gendut. Karena masih gendut. Betul, mungkin. Tapi berarti kan bukan gara-gara rokok, gara-gara gendut. Tapi secara fisik lo nggak ada keluhan sehingga lo harus kayaknya gue udah berhenti. Oh, nggak ada, Cing. Nggak ada, lo tuh mau konspirasi. Masih aja lo. Kalau kita dilawan sama yang ahlinya dengan data dan riset, ya udah kita kalah. Iya. Cuman kita kalah. Iya, kalah. Mana kita bisa ngelawan konspirasi WHO itu. Show 56 Saksi Hidup bakal diadain tanggal 6 Desember 2025 di MNC Conference Hall iNews Tower. Tiket bisa dibeli di motikdong.com. Udah nih? Udah! Oke, kita ketemu lagi sama Wawan Canda sama Popon Kero. Udah ke-6 kali lo nih. Udah, alhamdulillah. Iya, ke-6 ya. Tapi setiap ini lo selalu berubah-ubah. Sekarang paling tidak model rambut lo apaan ini? Hans Sidul. Ini orang Belanda. Iya beda Cing. Apa mulet, Cing, mulet. Iya. Gara-gara anak aja sih sebenarnya. Anak kan rambut gondrong, terus nyari-nyari gaya mau nyukur apa nih. Pilihannya sama bini, oh di mulet bagus kayaknya nih dia. Nah biar kembar, misalnya saya mulet juga gitu. Oh, anak lo Fawas. Iya. Fawas di mulet. Di mulet. Pantes. Karena dia gondrongnya udah. Soalnya yang depannya udah ke mata-mata kasihan. Jadi dirapiin, dimuletin. Oke. Nah, saya pikir biar kembar saya mulet juga gitu. Pantes. Enggak. Jadi gue pikir lagi ada project film. Waktu itu kan bener. Yang kapan sih? Yang lo bilang ini lagi aja smoothing. Smoothing semua, iya. Iya, dulu. Emang alhamdulillah tuh gara-gara itu orang mikirnya gitu mulu, Cing. Tiap saya ganti rambut, ada film kali, ada film. Nah, saya sih aminin aja, Cing. Iya. Mudah-mudahan ada. Waktu yang dilurusin memang untuk film? Hal itu iya benar. Udah tayang belum? Belum. Film apaan? Ada film. Ya maksudnya kenapa lo harus dilurusin? Itu sutradaranya tuh, idenya. Oh. Saya sih ikut aja, Cing. Nggak ada hubungan sama cerita, cuman pengen bentuknya. Iya betul, secara tampilan main digituin. Idenya sutradara tuh iseng-iseng nih. Udah kelar tapi tuh syutingnya. Udah selesai. Iya, tinggal tayangnya. Rambut berubah. Ini rambut zaman encing ya, encing muda gini. Gondes kita bilangnya. Gondrong belakang apa itu ya? Gobang. Bukan. Gondrong buri. Apa tuh dulu? Ada itu. Aduh, gondes tuh apa? Pernah tapi encing mulet sih. Ada ya. Oh iya, pas muda-muda. Iya. Kayaknya gue juga deh, tapi nggak mulet-mulet banget. Oh. Jadi depannya tuh dipotong dikit, tapi sininya juga masih gondrong. Kalau mulet kan sininya. Oh iya, mulet jadul emang sini masih panjang. Iya. Kalau mulet yang zaman sekarang tipis mancing. Iya. Kayaknya gue dulu begini nih. Ngerasanya keren aja sih. Terus kalau lihat di contoh gambarnya mah harusnya ini klimis di sisir gitu ke belakang kalau yang orang jadul gitu. Kayak itu kan Mulyadi yang joget-joget. Oh iya. Itu mulet kan? Iya, mulet. Iya. Kalau Dedi Mulyadi enggak mulet deh. Iya, berubah penampilan. Terus lo juga lebih seger. Wah, emang meeting. Iya, auranya positif. Udah nggak ada, kayaknya udah sobat dokter, bener-bener sobat gitu. Bukan dalam tanda petik. Betul. Kemarin tuh sobat dokter jantung, tapi sobatnya dalam tanda petik. Sekarang udah beneran sobat. Berhenti ngerokok ya? Berhenti ngerokok, Cing. Kesini dalam rangka edukasi. Sotoy banget. Tahu berhasil juga belum, baru 11 hari. Orang secara konten lo udah hari ke-11. Tapi secara real udah hari keberapa? Kan karena konten tuh uploadnya Senin sampai Jumat doang, Cing. Sabtu Minggu nggak ngupload. Jadi kayak misalnya habis Jumatnya hari ke-5, hari ke-6-nya hari Senin. Sekarang udah hari ke-11 di konten. Berarti udah lebih lah, udah 14-an lah. Udah 14-an. Kenapa mau
berhenti? Berhenti karena alasan faktor kesehatan lah, kesehatan keluarga. Oh, sehat. Pasti seru bini lo ya? Iya sih. Kalau itu mah iya juga, cuma ada juga kesadaran dari diri. Kalau cuma disuruh dong mah kita masih bisa di luar nyolong-nyolong apa gimana gitu kan. Cuma ini kayak mutusin ya udah deh, nih berhenti dulu deh. Ada bahasa dulunya nih sebenarnya, Cing. Jadi mungkin akan ngerokok lagi? Mungkin, kalau ada Kenapa umur berhenti panjang. dulu? Kenapa? Ya, apa kayak dulu? Apa pemicunya apa lo untuk, ya udah nih sekarang gue berhenti dulu, udah mulai berasa? Betul, bukan. Ada berasanya ke keluarga sebenarnya. Alasannya anak lah gitu. Kita khawatir sama anak, jadi minimal mungkin kayak misalnya kalau anak udah pada gede-gede gitu kan, ya bisa kali kita. Kalau misalnya ada umur mah. Kalau ada umur. Gitu dia. Iya. Tapi nggak secara fisik lo nggak ada keluhan sehingga lo harus, kayak gue udah berhenti. Oh nggak ada, Cing. Nggak ada, lo tuh mau konspirasi. Masih aja lo konspirasi. Jadi, ada yang bilang katanya ini aja adiktif. Nggak ada gitu, berhenti langsung nggak ada. Tapi lo di konten lo stres. Iya. Nah itu mah kan konten lo. tapi maksudnya kan efeknya kan nggak yang kayak adiktifnya misalnya narkoba gitu, Cing, yang apa gimana deh gitu. Gitu kayaknya nggak ada. Cuma masalah kepengen doang sih ada kepengen doang aja. Tapi secara fisik nggak nagih. Fisik mah nggak ada yang ya kalau puyeng mah ada kali ya. Ya puyeng dikit mah biasa. Soalnya kan itu biasanya kalau puyeng dikit ngerokok rasanya hilang puyengnya sementara. Nah ini yang lagi puyeng dikit ngapain ya, nggak ada kan gitu yang dilakuin. Ya ada sebentar. Asem nggak ada. Aku juga bingung deh, mulut asem tuh gimana sih kalau nggak ngerokok? Nggak pernah tahu rasanya. Lagi pengen ngerokok mah kayak pengen ngerokok aja gitu. Gue pengen ngerokok bukan karena asem gitu, Cing. Saya kayak pengen ngerokok itu bukan karena lagi asem nih mulut, ngerokok enggak gitu. Nggak ada. Jadi kepengenan cuman otak doang atau? Otak, misalnya kayak yang pengen banget mah kayak misalnya lagi nongkrong, Cing, atau lagi nulis materi, bikin materi. Itu tuh yang bingung tuh gimana cara ngegantiin rokoknya gitu. Udah ada sekarang belum? Momennya? Udah. Akhirnya lo ngapain? Itu yang kayak bawa-bawa tiup-tiup. Priwit-priwitan. Jadi berisik. Yang tiupan burung gitu. Iya. Demi kesehatan keluarga sih iya. Terjaga keluarga dari itu, tapi berisik orang nggak bisa istirahat. Di tongkrongan berisik ya. Ngeganggu tongkrongan. Ada nggak lo pengalihan? Paling itu main karet, Cing. Biasanya main karet, ngunyahin main karet aja. Ada tuh anak-anak yang ngunyahin sampai udah 3 jam masih dikunyah aja tuh main karet. Karena biar nggak, karena biar nggak baru lagi, Cing. Kalau misalkan orang banyak yang komen ganti cemil permen ya takutnya ke gula. Kalau habis makan lagi. Kalau main karet kan istilahnya manisnya di awal doang tuh, sisanya tinggal kunyah doang. Satu permen karet lo durasi berapa lama dalam mulut lo tuh? Bisa 3 jam selama nongkrong aja. Lama banget pasti. Dari enak bau permen karet kan enak ya. Gue kenapa jadi bau mulut ya? Dikunyahin aja. Iya, main balon gitu. Lihat biar ada kegiatan di mulut gitu, Cing. Karena kan kita nggak ada gerakan tangan, nggak ada narik asap gitu. Lo ngopi nggak? Ngopi juga. Nah, kan ngopi biasa temennya rokok ya. Maksudnya kalau gue aja kadang-kadang nih, kalau ngopi tapi nggak bisa ngerokok, ya udahlah nanti aja ngopinya. Harus bareng gitu sama rokok gitu. Nah sejauh ini tuh ngopi tuh paling kalau yang kopi kayak kopi hitam panas itu tuh yang paling sama rokok tuh, Cing. Kalau kopi susu es mah nggak pakai rokok bisa sih. Iya, kalau kopi hitam kan. Iya. Kalau gue nih, kalau ngerokok nggak ada kopi bisa. Tapi kalau ngopi nggak ada rokok, ntar aja nunggu sampai bisa ngerokok dah. Bener. Ngopinya. Kalau sampai sekarang nih, ngopi hitam panas emang belum pernah lagi nih. Semenjak berhenti rokok maksudnya. Oh, jadi ngopi berhenti juga? Ngopi hitam panas. Ngopi hitam panas. Belum pernah ada momennya lagi nih. Jadi kalau ngopi ya ngopi susu gitu. Manis dong? Itu dia, jarang-jarang juga.
Lu juga kan lagi diet. Apa ya sistem dietnya? Sistem apa ya? Sistem ya kan ikut ini apa program di Bamet gitu. Ya. Jadi ini dari dokternya aja ikutin apa meal plan-nya dari dokternya. Makanan dikirim? Oh enggak kita sendiri. Oh, nyiapin sendiri. Kayak gimana, Pon? Ininya, Pon? Kalau dari dokter saya ini kayak pagi misalnya sarapan telur rebus atau buah aja gitu. Terus ntar siang makan kan misalnya paginya jam 9 jam 10 gitu. Terus nanti jam 12 makan siang, makan nasinya kayak seukuran nasi McD gitu, Cing. Boleh tuh. Banyak dong masih. Nasi McD. Kecil. Emang lo sebelumnya lebih dari segitu? Lebih. Kecil. Gede kalau kata gue mana sih? KFC, McD. Iya itu segitu tuh. Itu kan nggak segede nasi Padang. Oh iya kalau bandingin ini. Lu bandingin sama nasi Padang. Nasi Padang mau warteg kan enggak kan, Cing? Iya, segitu masih boleh deh, Cing. Se-McD itu? Se-McD itu. Wah, karena kan ini badan berat gede, Cing. Jadi kebutuhan kalorinya tinggi. Gede juga. Jadi saya sih masih boleh. Kalau kan istri nyobain juga tuh berobat ke situ. Nah, kalau istri disuruh mah setengah McD. Setengah McD. Mac doang. Iya, setengah doang. Mac aja. Nasi terus sayur banyak. Nah, lo sebenarnya doyan nggak makanan? Doyan. Apa aja? Aman berarti dong? Aman. Sayur sebenarnya doyan juga. Oke. Mau mentah, mau mateng, itu sayur banyak. Apa sayurnya? Macam-macam, ada timun, selada, yang ada aja gitu kita bikin. Gue pagi juga makan daun-daunan gue sekarang. Daunnya apa itu? Yang selada, bawang bombay gue. Kalau itu jagung boleh nggak sih jagung? Termasuk sayur apa karbo sih? Sayur juga kayak. Tapi ada karbo juga emang. Kan ada juga di buah-buah yang tertentu yang karbonya banyak juga kayak pisang misalnya. Alpukat? Iya, alpukat. Alpukat banyak? Iya. Ya gue kalau pagi tuh selada-seladaan yang warnanya hijau itu. Terus bombay, jagung. Sama jagung, sama telur. Telur rebus. Dadar. Oh, di dadar. Di dadar. Minyaknya banyak. Minyak baru pokoknya. Nggak boleh. Tapi banyak. Nah, gue nggak pernah. Saya kalau gorengan disuruhnya kayak minyak sesendok aja bahkan kayak sesendok. Emang bisa jadi telur dadar kalau minyak sesendok? Ya, memang secara tekstur atau secara bentuk beda minyak yang banyak gitu ya, yang kerendam semua tuh beda emang, Cing, telur dadar ya. Kalau yang dikerendam semua, misalnya pinggirannya bisa garing-garing kan tuh. Nah, kalau yang minyaknya dikit ya kagak, udah kan pakai teflon yang anti lengket. Nah, udah yang penting dia matang. Tapi teflon anti lengket di stiker lengket tuh, tulisannya ada teflon anti lengket. Tapi stikernya lengket. Bohong. Bener, Cing. Nah, gue itu sih pagi tuh gue udah berjalan beberapa lama lah. Pokoknya daun-daunan lah gue makan. Salad gitu ya? Salad itu pakai saus-saus sih, Cing. Nah, saus gue pakai. Nah, katanya itu nggak boleh. Kayak apalagi mayones gitu-gitu. Nah, gue pakai tuh. Nah, itu gede juga itunya, Cing. Keju? Lumayan keju juga. Susu keju kan sama tuh ini. Nah, itu gue masih pakai. Nggak bisa polos doang gue. Iya, bener. Tapi dibanding biasa gue makan nasi pagi, itu better. Jauh. Anjay, better. Nah, ini kalau kata pakar, bukan kata saya, tapi saya sih bukan sih. Tanya kan Abang Eri Makmur lebih ngerti. Lebih berhasil dia. Iya. Karena gue challenge-nya waktu itu menang ya, Cing? Menang. Sama Bang Eri Makmur ya? Iya, 88. Jadi pada nggak dapet dong Bang Dian. Nggak dapet dia. Udah pada yang ngarep emang lapar. Mana setiap itu ngajakin syuting makan mulu. Udah kata lapar-lapan gue sekarang. Bahkan gue sekarang udah 86, 87 nih. Karena makannya begitu. Nasi itu kan enak ya, Cing, kenyang juga ya sebenarnya makan sayur. Lama-lama sih kenyang. Lama-lama kenyang, tapi kan bosen. Oh, bosen. Kayak seminggu begitu terus. Bosen nih. Gue masih ada makan nasi uduk ya sih. Makanya dari dokter saya juga, Cing, gitu, Cing, dia nggak mau yang misalnya nyaranin yang ekstrim karena tingkat level bosennya cepet dan kalau udah bosen balik lagi malah jadi ini. Mending sama dia masih boleh tuh kayak makan yang nasi tadi tuh boleh 2 kali saya, Cing. Siang boleh, malam boleh.
Di tengah-tengahnya di selingan ada buah apa-apa gitu. Sama persis, gue mengurangi konsumsi nasi. Tapi frekuensi makan hampir sama aja, 2 kalian lah makan ini, cuman lauknya proteinnya banyakin, sayurnya banyakin. Lumayan pengaruh sih kalau di gue ya. Pengaruh. Lo udah turun? Udah Cing, dari awal datang ke sana tuh 133, sekarang udah 122. 11 kilo dalam waktu? Tapi amat Cing, ada kali 3 bulan lah itu tangannya. Iya tapi 3 bulan 11. Iya. Hitungannya sih lo kan. Kalau ini targetnya Bang Eri Makmur kan sebulan aja mintanya dia berapa tuh waktu itu mancing? Sebulan 2 gue. Bukan 4 dia mintanya. 3 bulan 6 kilo. Sebulan 4 ya? Iya dimintanya sebulan 4 kan. Sebulan 4 ya. Berarti kalau saya harusnya udah berapa tuh? 3 bulan. 12. Oh iya bener. Ya bener berarti segitu. Better lah. Iya. Dikit lah, hampir nyampe target lah. Kurang 1. Kurang 1. Oke, efek yang lo rasakan dari berhenti ngerokok dulu deh. Dari berhenti ngerokok. Apa? Nggak ada Cing. Masa nggak ada sih. Emang konspirasi kalau kata saya sih. Maksudnya nggak ada yang kayak napas. Itu dia. Sama-sama masih sama-sama. Naik tangga juga masih aja ngos-ngosan Cing. Belum kali ya? Atau kan katanya ada yang lama Cing efeknya. Kudu berapa bulan itu baru bersih total, dikeluarin istilahnya nikotin atau apa dari jantung dan paru-paru. Ada yang itu orang banyak yang bilang sih nggak ngerti. Di komen gitu. Sabar Bang, ntar di minggu ketiga lu ada batuk tuh keluar reak hitam. Nah itu tanda gitu. Kau tanya kan nih lu medis apa yang mitos nih? Masa keluar reak hitam? Itu tandanya. Masa pas lagi ngerokok kagak ada reak hitam, pas berhenti jadi ada? Itu dia katanya. Bisa begitu? Makanya keluar katanya racun deh, karena udah nggak terima nikotinnya dikeluarin gitu. Nggak tahu katanya, orang nanya medis apa mitos nih. Itu sih kata teman-teman kita banget deh. Jangan ngomong dah lu. Iya. Jadi belum ada nih? Belum. Lo nggak membuat orang lain pengen berhenti ngerokok jadinya? Kayak kalau nggak ada... Ya emang niatnya juga jangan sampai begitu. Kan lo mau ngedukasi nih. Lo kayak pas banget kayak di Indonesia gitu. Kayak abis ngelanggar lalu lintas diangkat jadi duta lalu lintas. Gitu misalnya. Kita mah nggak mau. Lo abis berantem sama dokter jantung gara-gara lo bilang rokok gitu. Sekarang lo jadi duta anti. Sebenarnya nggak mau orang Rahman aja yang nyuruh sini edukasi. Kita nggak mau yang kayak orang hijrah nih, misalnya hijrah terus ketemu tongkrongan diceramain tongkrongan, nggak mau juga gitu Cing. Orang diet ketemu temennya ngelarang-larang makan nggak mau. Orang ngerokok dasar. Selama masih punya kemampuan dan kebolehan buat rokok terus dah. Tapi kalau ada orang, gue juga pengen berhenti nih. Bagus kalau lo edukasi. Iya. Cara-cara lo. Iya. Kalau nggak mau, jangan dipaksa-paksa ya. Manfaatin paru-paru sebaik mungkin. Kata orang tadi, sayangin paru-paru. Nggak usah, kok kuat paru-paru mah. Ya sih. Udah diciptain sekuat itu, santai aja. Santai jadinya. Santai. Karena memang ya taruhlah 2 minggu sekarang lo berhenti. Iya. Belum ada yang lo rasain. Belum ada. Manfaat dari berhenti ngerokok. Belum ada. Belum yang misalnya jadi lebih bugar, lebih napas lebih panjang. Nggak juga, ngos-ngosan mah ngos-ngosan aja. Pikiran ntar ada yang bilang ini gitu orang. Itu mah bukan masalah faktor rokoknya, kegendutannya. Kan banyak juga yang bilang gitu. Yeah. Ya, emang iya juga itu mah. Itu kan lagi proses nih. Ya mungkin kali lo belum ada efek positif karena masih gendut. Karena masih gendut. Betul, mungkin. Tapi berarti kan bukan gara-gara rokok, gara-gara gendut. Orang ada yang bilang kita gini, kalau lu mau berhenti ngerokok jangan nongkrong sama yang perokok, kan tadi nanti lu kena jadi perokok pasif. Itu mah kan kayak nggak masuk di akal Cing. Masa iya perokok pasif lebih parah daripada yang ngerokok asli? Yang asli ngisepnya lebih banyak dibanding yang tapi pasif. Keluarnya kan udah nih ngisep nih. Keluar. Itu udah campuran yang kotor keluar gitu. Keluarnya bareng CO2. Kan kita
Itu CO2 yang keluar. Betul. Nah, bareng lagi sama rokok. Bareng. Ini sih ini gue aja bayangan gue ya, kenapa jadi rokok pasif dibilang lebih bahaya ya gitu ya. Begitu keluar, itu yang keluar CO2 bareng sama asap rokok. Nah, itu keisep. Tapi kan keisep masuk oksigen. Itu kan itu CO2-nya nggak ikut. Kita ngisepnya kan kagak disuntikin ya kan, yang dari mulutnya dia langsung banget ke hidung kita kan, deh udah kemana-mana tahu. Terus kita lagi bernapas nih sebagai yang pasif nih. Ya ada itu, ada CO2, iya, ada asap, iya, ada oksigen, iya, masuk deh semua. Belum ada asap knalpot motor juga ada semua. Disaring ya. Iya kan, sama. Masuk oksigen doang. Tapi tetap istilahnya nggak sebanyak. Lu kan bener-bener segitu-gitunya masuk kalau yang perokok. Kalau yang kagak ngerokok kan bener-bener hasil pembakaran tembakau ya. Kalau yang ngerokok kan ada sisa-sisa nyampur, yang pasif kan nyampur-nyampur. Masa lebih parah kan tuh. Tapi lu pernah riset nggak mengenai perokok pasif? Siapa kita? Waduh, kenapa kita ngeriset? Maksud gue lu jadi sampai ngerasa enggak, perokok pasif tuh nggak lebih bahaya. Feeling aja. Feeling doang kan. Iya, kalau kita dilawan sama yang ahlinya dengan data ya. Dan riset, ya udah kita kalah. Iya. Cuman kita kalah. Iya, kalah. Mana kita bisa ngelawan konspirasi WHO itu. Emang kacau lo ya. Iya sih kalau dipikirin pakai logika aja ya. Kita logikanya aja. Logikanya aja. Kenapa jadi yang pasif yang lebih bahaya? Betul. Orang kemarin ngobrol-ngobrol gini sama Kang Lukman Bayhaqi. Iya. Katanya emang isu rokok berbahaya tuh konspirasi, Cing. Bener. Ini Kang Lukman yang cerita nih, Kang Lukman kagak ngerokok nih. Jadi kita nggak bisa bilang dia seorang perokok yang dablek nih. Kan orang kalau udah konspirasi rokok, emang perokok dablek aja nih, nyari-nyari pembenaran. Nah, ini Kang Lukman Bayhaqi senior saya di Jaksel, bukan perokok. Tapi dia ngomong soal konspirasi rokok bahwa itu marketing, Cing. Katanya rokok bahaya tuh marketing. Jadi semakin orang mau nyoba. Betul. Karena dibilang bahaya. Karena jadi nongol juga di mana-mana gitu, rokok bahaya, dilarang merokok. Jadi dilarang merokok. Dia orang terpa terus tuh merokoknya. Kok dilarangnya enggak? Bisa itu. Kalau yang muncul dilarang merokok, kenapa jadi dilarangnya hilang? Bukan kegiatan, merokok kan kegiatan. Tapi kan kalau dilarang, ya dilarang apa? Iya, maksudnya kenapa yang hilangnya dilarangnya bukan merokoknya? Nggak tahu tuh. Tapi emang secara naluri aja, kalau kita dilarang, kita ada rasa pengen. Betul, Cing. Pengen melanggar. Betul. Dilarang ini. Akhirnya kita mau coba Coba bener. Dilarang nginjek rumput. Iya, pengen. Ada rasa pengennya tuh. Iya. Jadi konspirasinya itu. Katanya gitu. Jadi kan itu juga secara ini iklan gratis, Cing. Di semua sisi, bayangin di bandara berapa banyak tuh tanda misalnya dilarang merokok, di WC ada dilarang merokok. Kalau tuh rokok bayar iklan untuk itu aja mahal. Tuh buat nongol tuh. Jadi gambar untung dicoret aja itu udah sebuah iklan. Kampanye itu. Konspirasi sih katanya. Iya, walaupun tulisannya dilarang merokok. Betul. Karena memang sih ya, jangan-jangan iya ya. Kalau kita lihat si tanda itu dilarang merokok di sini. Kalau kita lagi nggak ngerokok, itu jadi nyari tempat yang boleh ngerokok. Oh benar. Aku sana jadi ada rasa itu. Benar. Bahkan kalau udah ada tanda itu, terus kita lihat ada puntung rokok, kita ngerokok di situ. Benar. Pokoknya cari aja ada puntung kan? Oh, bisa ngerokok. Berarti udah ada yang mendahului. Tapi kan nikotin menurut penelitian memang adiktif, Pon. Nikotinnya. Iya. Itu memang semua yang adiktif kan berbahaya. Nah, itu dia. Jadi kalau kita ngomongin adiktif, berarti kalau kita berhenti secara tiba-tiba, harusnya ada efeknya dong. Di badan nih, gimana gitu, kayak orang sakau narkoba gitu. Adiktifnya mungkin adiktif ringan. Mental adiktif. Oh, mental adiktif. Mentalnya doang yang kayak gini dah. Kayak lo makanan yang paling lo suka apa? Oh, nasi Padang. Nasi Padang. Nasi Padang. Lo nggak dibolehin makan nasi Padang. Tapi lo kepengen. Lo cari nggak? Cari. Ada rasa kepengen nggak? Iya, pengen.
Nah itu sama kayak begitu, cuman adik. Oh batasnya gitu doang. Batasnya cuma kayak begitu. Nggak sampai ke tubuh gitu. Nggak sampai ke tubuh. Efeknya. Ada benda-benda yang secara fisik juga akhirnya nagih ke narkoba misalnya. Heroin misalnya kalau kita putus zatnya tuh. Tiba-tiba kan. Tiba-tiba ya efek ke tubuh kita juga nagih. Betul. Bisa mencret-mencret misalnya kayak gitu. Kan bahkan katanya kalau mau yang narkoba kan berartinya ada bertahap gitu ya, Cing, yang kata dosisnya diturun-turunin. Ada substitusi gitu di ini, ada yang di-cut benar, macam-macam. Nah juga rokok juga banyak yang bilang pas awal-awal berhenti, jangan berhenti langsung, mau kurangin ini satu batang sehari minimal gitu, dikurang-kurangin sampai enggak kata dia. Kalau langsung gitu kaget nanti badannya ini wah gitu terus. Kagetnya komedi apa kaget horor? Orang gitu banyak ahli di komentar ahli. Iya banyak yang ahli. Lo terakhir posisi sebelum lo berhenti ngerokok hari sebelumnya sehari lo berapa konsumsi rokok? Emang udah nggak banyak juga sih, Cing. Emang kan karena ngerokok cuma kalau lagi keluar rumah. Oke. Di luar rumah ada nggak sehari? Kalau lagi keluar rumah sebungkus kurang lah paling maksimal sebungkus paling. Kalau lagi di rumah? Nggak pernah, nggak boleh. Ya lo keluar dulu ngerokok? Nggak boleh juga. Jadi bolehnya kalau pergi aja, saya lagi open mic atau lagi mau nongkrong sama komunitas gitu, keluar itu baru boleh. Kalau di rumah nih nggak kemana-mana, sengaja keluar buatin nggak bisa, nggak boleh. Itu lo waktu konten nyobain rokok di mana? Itu pas keluar itu. Oh di luar, nggak pernah di rumah? Nggak pernah di rumah. Dari udah semenjak punya anak yang pertama udah nggak boleh sama bini di rumah soalnya. Saya sebenarnya emang udah menyadari adanya tanda-tanda akan ke arah sini. Ya udahlah emang kalau pas ini momennya kemarin ya udah deh kita berhenti deh. Tapi bukan karena alasan kesehatan sama sekali. Saya pribadi enggak. Keluarga. Iya. Karena secara kesehatan lo ngerasa nggak terganggu. Aman-aman aja. Aman-aman. Apa itu sakit-sakit? Batuk-batuk lo ngerokok? Enggak. Batuk-batuk kalau lagi batuk, iya maksudnya bukan yang gara-gara ngerokok lo batuk-batuk enggak sih. Kalau misalnya rokoknya yang lagi rokok yang biasa ya, kalau rokok yang nyoba-nyoba sih batuk tuh. Batuk karena tersedak kaget gitu. Ame rasanya sama apanya. Tapi batuk-batuk karena ngerokok enggak? Ngerokok mah enggak. Cing batuk. Batuk gue. Tapi nggak tahu ya karena apa ya. Kan abis ngerokok gitu, lagi ngerokok gitu. Iya kadang ada batuknya. Ya itu gitu-gitu juga. Kayak yang nggak sering kan? Sering. Kalau gue kayaknya sudah sering nih tapi dia udah sering yang medical check up gitu, Cing, yang ronsen. Itu aman, Cing? Ya udah ada pengaruhnya sih, udah tertutup kabut. Ini. Oh ada? Ada. Oh, saya kan masih nggak ada. Ada mas, ngerokok mah pasti ada di paru-paru. Tapi masih kata dokter yang waktu terakhir medical check up ada tapi dikit masih katanya. Pas tanya udah berapa tahun emang ngerokok? Ada kali belasan tahun. Oh. jadi kayak nggak tentu juga kayak di tiap orang. Tapi karena mungkin beda-beda. Lo nggak terlalu banyak juga kali ngerokoknya. Emang orang-orang banyak yang kayak gue berhenti ngerokok dari tadinya sehari 3 bungkus, sehari 5 bungkus, ada yang begitu tuh orang-orang tuh. Pak Jarwo berhenti ngerokok nih? Pak Jarwo udah berhenti. Pak Jarwo termasuk perokok berat, berhenti langsung. Berhentinya langsung gitu? Iya, udah nggak ngerokok sama sekali, nggak pakai dikurang-kurangin gitu. Nggak ke elektrik gitu-gitu? Nggak. Gue dulu pernah tuh, Mamat. Iya, Mamat pas anak lahir ya? Iya, Mamat berhenti juga. Banyak sih. Bang Abdur sempet tuh. Bang Abdur. Karena nggak boleh juga. Iya, tapi dia berhasil meyakinkan istrinya dengan rokok elektrik. Iya, vape. Iya, dia jadi vape rokoknya. Jadi rokok itu emang udah jarang juga. Iya. Iya. Iya, pot saya Bang Abdur. Iya, dia berhasil tuh. Tempat nanya tuh waktu itu, gimana Bang Abdur tipsnya biar dapat izin pot? Mau dicoba, ternyata nggak bisa. Nggak berhasil izin juga. Iya. Tapi emang lo bisa nge-pots? Bisa aja sih. Tapi kan banyak yang bilang juga tuh info itu lebih berbahaya. Betul. Kok apa ributnya antar industri itu ada tuh. Ada. Sekarang mengenai berat badan. Iya. Apa yang menyebabkan lo pengen menurunkan berat badan?
udah merasa terganggu? Lo enggak semua sih. Ya bener sih, kalau sejujurnya enggak bener. Ini karena dapat tawaran itu aja endorse. Jadi, tapi memang sebelumnya ada momen-momen ini juga, Cing. Ada, ini mohon maaf ya kalau teman-teman. Pas lagi buang air besar, susah ceboknya, Cing. Nggak nyampe? Iya. Dan rasanya berasanya karena pas nggak bersih. Ini kalau lo nyebok, dari sini apa dari bawah? Dari depan. Nggak nyampe? Nggak nyampe. Dari belakang? Lebih parah, nggak nyampe dong kalau dari belakang. Kalau lagi jongkok mah kagak bisa, Cing, ke belakang tuh. Kalau berdiri bisa. Ya berdiri kan aneh. Ini dulu dong. Atas di sini misalnya. Allah. Nggak dibahas. Iya, ada itu ada lelehannya. Bener kan. Ada lelehannya. Baru di sini ya Allah. Kalau jongkok dari depan, ketekan banget sama perut gitu. Oh, ketekan perutnya. Mau sampai ke sononya nggak nyampe gitu. Ya bagaimana kita ngomongnya? Ya. Kalau belakang justru nggak bisa. Belakang nggak bisa, Cing. Tapi yang bener yang mana sih kalau cebok tuh? Kita nggak pernah ada pelajaran cebok. Ya? Ya Allah, nggak ada dong. Ya itu bebas-bebas aja. Kalau nggak bebas dong. Kalau yang kurus-kurus mah bisa kayak di depan belakang. Depan belakang ya. Mungkin kalau saya belakang masalahnya keseimbangan kali ya. Kalau kita belakang, ya selesai jongkoknya kita. Jongkoknya udah susah. Kita jongkoknya aja kan kayak jongkok anak main bola tuh. Yang mau foto. Iya gitu. Kan kagak bisa sejongkok yang rendah banget kan. Iya. Nah, kalau gitu kita ke belakang, deplok aja. Seimbang. Gitu di biasa jongkok. Glek gitu duduk. Nggak usah pakai jongkok. Gitu. Pasin aja. Nempel nih. Paha kita sama lantai keramik. Ada garisnya. Padahal ada garisnya habis boker gitu. Itu. Oh, gara-gara itu. Itu momen itu, Cing, awalnya tuh. Jadi kok tiap abis ini gatel. Berarti ada keluhan. Ada itu. Berarti ada keluhan. Ya, tapi sebatas itu doang gitu istilahnya. Lah, nggak sebatas lah, ganggu lah lo jadi. Gara-gara kegemukan jadi nggak bisa cebok. Bener. Jadi, kayaknya emang udah susah nih, harus ngurusin dikit lah biar bisa cebok gitu. Pas ketemu sama tawaran endorse dari Bamet, lanjut langsung. Oke, ya. Dan lo mulai ikut dari 3 bulan yang lalu. Iya. Itu apalagi kemarin kita lagi bikin podcast sama Ilham sama teman Aan namanya. Itu gede juga Aan. Iya, gede-gede bertigaan, Cing. Namanya podcast Badan Besar PBB. Anjay. Podcast Badan Besar. Iya, itu. Kalau Ilham kan udah kelihatan. Itu tuh lihat lehernya. Iya. Karena udah banyak nih turunnya. Iya. Tapi dia masih anggota terberat di podcast ini. Iya. Karena dia tinggi. Kagak dia dari 200 deh. Iya, tinggi beratnya. Iya. Dari 200 terus sekarang udah 152 nih. Dia pokoknya nih saya paling ringan nih, Cing, di podcast ini. Si Aan? Aan 136. Tapi dia program menurunkan berat. Iya, lagi program. Semuanya nih lagi. Tiga-tiganya lagi program menurunkan semuanya. Kalau Aan sama kliniknya di Bamet, kalau Ilham beda kan, Ilham di mana gitu. Tapi semuanya menurunkan berat badan karena sudah mengganggu. Alasan masing-masing. Aan soal napas karena dia ada asma juga. Dia komorbid lah dia mah sebenarnya. Iya. Kalau harusnya nggak lewat deh COVID kemarin tuh. Lewat dia ternyata. Selamat. Lolos. Kalau Ilham alasannya ya gitu juga. Dia baju udah nggak bareng cewek dia kalau nih pengen punya pacar, terus katanya kerjaan, faktor kerjaan juga katanya, banyak kerjaan yang hilang gara-gara kegemukan. Naik pesawat harus 2. Iya, ada pernah tawaran film nyari orang gemuk, dia daftar, ini kegemukan katanya, kegedean. Masa ada gitu? Iya, kata dia. Soalnya gue kalau gini lama-lama gak dapet kerja ini, kata dia gitu. Masa ada tawaran film dicari orang gemuk, pas dia datang kegemukan. Udah kocak. Iya, dia. Iya. Jadi kalau lo alasannya sederhana supaya bisa cebok bersih lah. Sebenarnya saya itu alasannya, Cing. Tapi begitu turun 11 kilo, ada nggak rasa-rasa berbeda? Belum juga. Cebok masih susah?
Oh, cebok udah mendingan kalau cebok, udah. Mendingan tapi masih belum bersih. Udah bersih. Kalau sekarang mah masalahnya gara-gara minum obatnya, Cing. Ada obat namanya fat blocker. Oke, untuk ngeblok fat, lemak, minyak. Jadi kalau kita makan makanan berminyak, kita minum obat itu, pas kita buang air ada minyak nih. Keluar kayak minyak gitu. Wah, berarti lo lihat. Iya, pas di lubangnya. Iya, kita lihat dulu. Oh, banyak nih minyaknya. Nah, itu efeknya nggak semua orang Pon ternyata ngelihat bekas tainya dia. Kalau lo lihat kan? Lihat. Lo habis boker, lo lihat dulu kan? Sebelum banyak nggak apa enggak? Iya, benar. Belum lo siram. Ada orang yang enggak ternyata, Pon. Gue pikir juga semua orang harusnya lihat. Benar. Nah, monitor dulu lah. Betul, minimal kita tahu nih apa yang bentuknya. Kita lakukan tadi sebanyak apa gitu kan. Iya. Kita lihat dulu. Oke, banyak. Baru. Iya, harusnya sih gitu bener. Iya, tapi ada orang yang enggak. Siapa? Bang Gilang pasti enggak, Bang Gilang. Gue gak nanya kalau dia. Tapi ada orang yang enggak dan jijian. Iya kali ya, menurut itu kalau nggak penasaran punya sih. sendiri. Iya, maksudnya lo nggak penasaran kayak gimana bentuknya. Betul. Itu kan bagus untuk mengontrol kesehatan juga, Cing. Iya. Misalnya kita lihat, teksturnya kurang bagus nih, enceran. Kalau gue sih kayak enceran ya. Enceran nih, kalau kayak enceran nih. Apa gimana gitu? Ada boba-bobanya ya. Iya. Tapi gue sih bukan karena itu, gue lihat karena penasaran aja, pengen lihat aja nih. Iya. Kayak gimana? Iya, kalau juga saya pengen lihat aja. Nah, warna, tekstur, nah itu dilihat baru disiram. Nah, sekarang lo lihat seberapa banyak minyaknya. Betul. Dan minyaknya itu kancing nggak cuma ada di keluar kan, di area sekitaran lubangnya juga jadi berminyak. Ya kan keluar dari situ. Warnanya juga warnanya apa? Warna minyaknya. Minyak kayak minyak Indomie. Nggak bisa lagi nih. Ada gerinjil-gerinjilan gitu. Iya, gurih gitu. Kira-kira begitu tuh. Kayak mie goreng yang pedas malah yang merah. Spicy gitu. Enggak, maksudnya begitu. Chili oil. Begitu larut emang warnanya begitu. Maksudnya lo makan apapun yang akan keluar warna itu. Iya, dia nyaring minyaknya doang kayaknya. Misalnya kita makan ada gorengan ayam goreng atau apa gitu. Nah, itu minyaknya dari situ tuh kayak dibuang duluan. Kan obat itu. Nah, itu kenapa lo? Emang terganggu dengan itu? Karena pas lagi ceboknya itu, Cing. Karena di sekitaran itunya berminyak lagi. Jadi itu kayak harus pakai sabun bersihinnya. Lah, emang selama ini lo nggak pakai sabun? Bukan, maksudnya harus berkali-kali gitu, Cing. Karena kalau cuma air, kagak bersih tuh minyak ngelawan sama air. Oh, iya, karena menyatu ya. Iya, tetap aja nempel di kulit. Nah, itu kita harus sabunin, siram, sabunin lagi gitu, kayak sampai biar bersih banget gitu, Cing. Kalau sama sabun baru dirontok kan gitu. Anjing. Pakai karbol. Porstek, iya. Itu tuh efek gitu. Itu yang bikin agak ribet. Kalau makan sih aman. Sebenarnya apalagi kalau keluar rumah, ini sekarang mah kemana-mana di tas bawa sabun. Kalau misalnya buat takutnya BAB di luar. Kalau dulu kan misalnya lagi BAB di luar nih di toilet umum kan kadang-kadang di toiletnya nggak ada sabunnya juga kan. Tapi nggak apa-apa karena ya masih nggak ada minyaknya gitu, istilahnya bersih-bersih aja. Sekarang ini oily lah ya. Sekarang oily. Tokai oily gitu ya. Tapi harus pakai sabun. Pernah nggak oilnya doang yang keluar? Pernah, bener. Oilnya doang. Karena bikin dia mules nggak? Maksudnya bikin pengen boker nggak itu? Rasanya iya juga bener, Pak. Kayak bentar-bentar pengen, apalagi habis minum minum obat. Tapi cuma minyaknya doang, jadi emang dia nyaring minyaknya doang di awal gitu. Mungkin makanan belum keproses ya, belum jadi ini, jadi tapi minyaknya udah gitu dibuang. Tapi boker pagi. Boker yang mandatori nih. Iya, yang pagi. Ya, ada tokainya? Ada. Enggak berbentuk? Enggak, kalau pagi mah enggak. Ini yang siang-siang nih, siang atau sore gitu. Ada nggak yang ada tokai? Ada oil juga? Ada, ya. Ya itu pagi-pagi itu ada. Ada oilnya juga, kalau oily juga. Iya. Si tokainya ini kayak
Ya ini nyampur aja di dalam ininya ya, dalam luka ini. Gimana sih? Ya Allah. Tapi itu lo dikasih tahu nggak sama dokternya? Ini akan kayak begini? Iya, kasih tahu efeknya. Malah sama dokternya, ini berarti tandanya kalau masih begitu makannya masih belum bener. Harus dijaga, diminimalisir minyak-minyak itu gitu. Kalau lo makan udah bener, lo minum fat blocker itu keluarnya nggak oil? Nggak oily. Ya karena nggak ada yang di-filter. Dia kayak dia nyaranin misalnya kayak makan padang, Cing. Sambelnya tuh taruh di atas tisu, Cing. Jadi minyaknya keserap di tisu. Ambil cabai-cabainya aja, kayak gitu-gitu. Padahal enaknya kan diaduknya. Enaknya diaduknya si sambal itu. Kalau dari dia sih, dari dokter gitu, misalnya kalau makan apa gorengan diperes pakai tisu biar kesaring minyaknya dulu gitu. Nah si fat blocker ini bentuknya apa ya, Pon? Kapsul. Dalamnya? Kagak tahu kita dalamnya apa. Bukan cairan, bukan? Oh, bukan ya bubuk kayak berarti bubuk. Oh, bubuk. Oh, jadi bener-bener oil, bukan dalam bentuk oil ya? Minyak. Ya, si kapsulnya ini. Bukan. Oh, jadi oilnya itu beneran dari yang makanan yang kita makan. Ada juga momennya kalau emang kita lagi, kan itu tetap diminum setelah makan kan? Iya. Kalau kita makannya lagi bersih mah ya udah nggak ada oilnya, nggak terlalu oily gitu. Nggak banyak lah oily. Nggak terlalu oily. Ada nggak makanan obat yang di tengah makan? Bini gue pernah itu sebenarnya itu fat blocker itu bisa di tengah makan atau setelah makan. Oh. Fat blocker itu rata-rata biasanya fat blocker itu. Tapi katanya sulit mengontrol kalau udah pengen boker ya harus. Bener, Cing. Karena udah nggak, semenjak saya minum itu saya udah nggak berani kentut sembarangan. Kadang-kadang bisa ada muatannya. Iya. Ada muatannya ikut. Itu dia. Kalau lagi oily, ya? Kalau lagi oily kita kentut, ser. Aduh. Jadi spray gitu. Anjay, spraying. Ingin apa nandain. Jadi kayak milok tuh jadi set. Kayak nandain areanya ya di kekuasaan gue. Udah nggak berani kentut sembarangan. Hati-hati gitu. Kalau nggak diet nggak pakai itu bisa nggak? Iya bisa aja, Cing. Tapi itu untuk mempercepat. Mungkin untuk namanya biasanya kan yang lagi diet gini pasti orangnya makannya salah-salah nih sebelumnya orangnya makannya berlebihan, nah itu membantu lah gitu. Ya. Karena pastinya kita nggak akan bisa tiba-tiba langsung ngurangin semuanya dengan makan secara sehat kan, yang mana tadi kata Cing bilang bosennya pasti lebih cepat. Terus ada lagi efek ini katanya efek apa? Yoyo, Cing katanya. Oh, kalau kita balik jadi cepat lagi naiknya. Katanya itu efek yoyo. Hati-hati tuh. Gitu. Efek yoyo lagi namanya. Iya katanya. Kalau naik turun. Ikutin Bang Sekoji kan slow sistency. Tadi bukan konsistensi tapi slow sistency. Karena dia slow tapi konsisten. Iya, mulai dari jalan kaki doang. Jalan kaki, iya. Enggak ujuk-ujuk dia pengen lari, enggak iya, dia. Ya udah dia sadar sama kondisinya, ya udah gue jalan kaki dulu aja. Iya. Sampai dia kuat lari terus baru lari. Iya. Kamu saya juga disuruh jalan kaki Cing, seminggu targetnya tuh 3,5 jam apa gitu. Jadi bisa dibagi-bagi tuh setengah jam gitu. Selama seminggu ya? Lo enggak? Kadang penuh, kadang enggak. Tapi berusaha jalanin. Makanya kadang-kadang kalau lagi, wah ini minggu ini belum ada jalan nih, pas ke open mic ke jalan kaki dari Kalibata ke Kemang, tempat open mic-nya. Buset. 5 kilo tuh Cing. Iya 5 kilo. 5 kiloan. 1 jam. Lebih dikit lah. Iya, jalan. Kalau saya jalannya hampir 2 jam jalan. Orang ada berhenti-berhentinya di Duren 3 udah berhenti. Iya, ada alat-alatnya. Iya, jalan Duren 3 duduk dulu capek. Oh, lu jalan kaki? Jalan kaki, buat menuhin target yang seminggu itu. Iya, katanya emang ada beberapa yang bilang target itu bukan langkah, target itu waktu lo bergerak. Oh gitu. Kan ada yang bilang kan 10.000 langkah ini. Iya. Kayaknya target tuh 30 menit bergerak, 30 menit bergerak, lo mau dapat berapa langkah kek? Betul. Gitu, yang penting bergerak terus. Betul. Dokter emang pengennya bergerak dulu aja gitu. Jadi
nggak usah yang ribet-ribet misalnya lari apa-apa, yang penting jalan aja, yang penting gerak dulu, karena ya tahu dah orang yang obesitas pasti dasarnya dari yang nggak mau gerak, mager. Jadi bisa bergerak dikit aja itu udah better, udah ada pasti ada efeknya. Kalau yang berat badan lo ada target nggak mau sampai berapa? Mau sampai kayak Bang Sekoji deh, di bawah cepet targetnya. Sekarang 122 lagi. Ya kalau hitungannya pakai yang udah berjalan berarti 6 bulan lagi lo bisa di bawah cepet. Wih, bener 6 bulan lagi. Nah, lo kan 3 bulan ini 11 kilo. Berarti 6 bulan lagi turun lagi 22 kilo. Wih, bener 6 bulan. Berarti tahun depan nih, Cing. Iya, tahun depan. Santai dah. Kalau pernah paling ingat, paling kurus berapa? Yang lo ingat? 86, saya kuliah 86, Cing. 86? Itu juga zamannya kuliah jalan kaki dari rumah di Cikini ke Salemba, jalan kaki, nembus Pasar Kenari gitu. Pasar Cikini Keramat, Pasar Kenari, nyebrang tuh. Kuliah di mana lo? Salemba Tengah. BSI? Yang dekat rumah sakit Ridwan? Iya, bener. Oh, di situ? Itu. Nah, dari rumah tuh Cikini, Menteng kan. Motong situ jalan kaki. Kan soalnya jadi jajan goceng kan. Daripada buat bis. Karena bis buat rokok. Mending buat rokok sambil jalan deh. Bener-bener ya. Tapi lo udah hidup sehat nih sekarang nih. Entah apapun alasannya, entah apapun penyebabnya, tapi lo hidup udah sehat. Alhamdulillah. Ngerokok kagak. Bergerak jalan. Makan dijaga. Tapi masa nggak ada pengaruh positifnya sama ini lo? Kayaknya gengsi banget pengen kasih tahu bahwa berhenti ngerokok, turun itu emang berasa di di badan. Kenapa jadi gengsi? Iya, kayaknya nggak mau nih. Kayak kesannya gengsi banget membenarkan kedokteran ini ya. Nggak, bener kedokteran bener dah, ini sehat bagus. Nggak yang lo rasain. Kalau rasain nih, masa nggak ada pengaruh positifnya sih dari? Belum sih, karena pas lagi yang diet ini aja ke dokternya nanya sama istri, udah ada perubahan belum? Kayak belum ada, kata istri. Terus kata dokternya, ngorok masih kenceng, ngorok. Belum ada kurang gini. Cebok udah mendingan. Itu kan sebuah kemajuan. Betul. Sebuah kemajuan. Iya, itu udah bisa dah itu. Udah bisa. Iya. Dari rokok deh, masa nggak ada sih? 12 hari, 14 hari lo berhenti, lo ngerasain sesuatu yang berbeda. Cuman yang ada... Rokok, jujur deh, Cing, nggak ada, Cing, rokok. Maksudnya kalau mau ngomong apa, misalnya kuat-kuatan napas, ini dari pas ngerokok juga begitu kerjaannya. Mau jalan kaki sambil ngerokok juga. Yang waktu ke open mic itu masih ngerokok kan. Jalan kaki nih, dudurin 3, istirahat ngerokok. Iya. Begitu dah orang napas sih. Sekarang juga jalan tetap ya? Iya. Itu. Sekarang jalan ya begitu juga, nggak yang lebih cepat, nggak yang lebih kuat juga, masih. Rokok mah nggak ada ngaruh-ngaruhnya. Secara mungkin belum. Mungkin benar-benar. Harusnya pasti ada pengaruhnya dari sesuatu yang biasa kita lakukan. Terus sekarang enggak, pasti ada perubahan efeknya. Pasti ada perubahannya. Mungkin kulit makan lebih cerah mungkin. Oh, mungkin. Muka, bibir secara... Wah, ada, tapi masih ada komen bibir masih hitam tuh Bang, gitu di konten. Iya kan nggak bisa langsung hilang berarti. 12 hari langsung merah merekah. Bener. Mungkin ya. Iya. Cerah-cerah yang tadi Cing bilang mungkin ada efeknya. Iya kali ya? Iya. Lu lebih cerah lo, Pon, gitu. Mungkin. Emang dia nggak mau ngaku aja bahwa berhenti ngerokok ada efek positifnya, emang agak gengsi. Ini tujuannya Cing mau hasut untuk berhenti. Enggak juga. Enggak lah. Iya, gue belum ada niat doang tuh. Pembenaran. Sebenarnya kalau gue bisa. Kalau mau mah bisa aja, Cing. Gak ada yang nggak bisa. Maksudnya orang ada yang bilang, lu perokok emang nggak bisa dibilangin suruh berhenti, susah banget. Bisa kalau mau mah kita. Tinggal si perokoknya mau berhenti apa enggak gitu. Betul. Nggak ada yang nggak bisa. Orang tubuh kita yang ngontrol, masa kita dikontrol nikotin. Keren. Emang hidup kayak ngerasa apa tantangan ya, berhenti rokok gitu. Itu sebuah tantangan tuh. Kalau lagi mau nyari tantangan dalam hidup gitu.
apaan nih kayaknya kita udah terlalu ada di zona nyaman. Zona nyaman nih. Gue mau keluar dari zona nyaman. Apa challenge yang ini yang bisa dilakukan? Berhenti ngerokok. Rokok tuh, itu sangat-sangat keluar dari zona nyaman tuh. Kalau kan, tapi kan kita sering lihat banyak orang yang kasih testimoni. Sejak nggak ngerokok saya ini, sejak nggak ngerokok saya gini. Lo enggak, sama sekali lo enggak. Belum kali Cing, baru berapa hari. Karena yang komen-komen macam-macam orang Cing, ada yang kayak gue udah 3 tahun bang berhenti rokok, gitu-gitu tuh macam-macam tuh ya. Ada yang semangatin sih pada orang emang semangat bang, konsisten. Gue udah 11 tahun lepas dari rokok, sebelumnya sehari 3 bungkus, gitu. Iya gitu-gitu deh. Tapi ada juga yang kayak, semangat bang, gue pernah berhenti setahun, abis itu ngerokok lagi sampai sekarang. Terus balasnya begitu, ya udah nggak apa-apa, yang penting udah pernah usaha gitu. Yang ngeselin aja doang, yang komen-komen, gue 35 tahun kagak ngerokok, aman-aman aja gitu. Pas lihat umurnya 35 tahun juga kayaknya. Lu mah dari awal kagak ngerokok lu. Gak usah komen lu di sini. Emang dari awal kagak ngerokok ya? Kalau dari awal kagak ngerokok mah kagak tahu rasanya. Iya. Beda ini. Sekarang kan dia udah berhenti selama 35 tahun. Iya, beda. Lu bukan berhenti, mulai juga enggak. Iya. Tapi gue lihat lu ada padel juga. Padel, Ding. Boleh lah kalau padel lebih baik daripada rokok tuh. Malu kalau digini-giniin dia. Padel lebih baik daripada rokok. Iya, ya pasti dong kalau secara ini pasti. Ya karena olahraga masa dibandingin sama kegiatan merokok. Pasti jauh lebih baik. Betul. Tapi kan banyak yang bilang nih, lo olahraga nih, padel segala macam, yang tadinya nggak pernah olahraga, tiba-tiba padel jadi banyak yang cedera, lutut, jadi cedera ini. Hati-hati tuh. Iya, lo merasakan ini nggak? Cedera-cedera itu nggak? Enggak. Tapi lo olahraga bola sih. Iya, tapi memang kalau saya kalau main ini Cing, kayak main bola emang jarang pemanasan juga, itu bahaya sebenarnya. Oke. Ini juga main padel gak panas-panasan, datang ganti baju langsung main. Iya, namanya anak-anak. Jatuh lagi lo. Oh itu emang. Lo ikut inian? Hah? Ikut nanti tanggal 30. Sama istri lo? Enggak. Lo yang ganda putra sama Sukron rencananya. Oh, Sukron. Cing ikut nih. Gue pas umroh. Oh, pas umroh. Iya, tadi gue juga pengen ikut tuh yang suami sama istri. Sama Bang Gilang juga ya? Sama Gilbas, iya. Wih, serius lu udah sehat lah. Kehidupan olahraga. Fitness? Belum nih. Itu masa lu nggak ke masih nyari yang ngasih gratis sih. Sama si Ilham? Hah? Sama Ilham? Nggak, belum ada dari Ilham. Masih nyari yang gratis, Cing. Karena kalau bayar masih nggak terima gitu. Fitnessnya? Gratis kayak kalau bayar tuh kayak ngapain kita capek-capek bayar. Udah capek ngangkat apa-apa bayar lagi ya. Orang mah kan capek dibayar. Iya, orang ngangkat-ngangkat biasanya di pasar dibayar. Iya, ini kenapa kita bayar? Yang bayar ya, bener juga sih. Tapi kalau ada tempat fitness yang mau ngasih lo gratis, membership, siap. Lo mau? Siap, mau. Lengkap dengan personal trainer misalnya. Betul. Ya kayak Ilham awal-awal ya. Iya, itu kan dia enak tuh. Ya silakan lah kalau ada tempat fitness. Ya mau tapi kata dokter, saya Cing, fitness atau olahraga itu 15% cuma Cing. Untuk kurus. Betul. Iya. 85%-nya makan. Makan dari ini. Kalau mau kurus ya. Iya. Kalau mau menurunkan berat badan itu memang dari diet. Oh gitu, iya benar. Bukan dari olahraga. Gitu. Kalau mau olahraga sekeras api juga kalau makannya banyak ya. Banyak. Iya. Kalau kurus kan artinya kita asupan kalori kita lebih rendah daripada yang dibutuhin. Dikurangin namanya defisit kalori itu kan. Defkal. Anjay. Tapi kalau olahraga itu masa otot ya. Masa otot. Kayak nih ntar dengkul lo nih jadi lebih kuat. Ntar umur segue nih udah mulai nih si otot-otot udah pada mengecil kan. Sendi-sendi itu. Sendi-sendinya jadi berasa. Oh, anjing udah berasa itu? Udah, umur 40 aku udah berasa katanya. Dari 40? Gue sih enggak, ada beberapa teman gue yang umur 40 dia udah mulai berasa nih. Karena mudanya tidak melatih otot. Tapi untungnya orang gemuk Cing, ototnya bagus Cing, kata dokter. Kalau gemuk otot gede? Otot bagus-bagus, gede-gede. Masa ototnya. Karena
asupannya banyak-banyak. Zaman makannya itu pas makan berlebihannya itu asupannya pada protein apa gitu masuk pada jadi gitu. Oh iya. Terus kan jalan bawa badan kita juga kan. Terlatih juga jadinya. Iya. Ya mudah-mudahan sih Mudah-mudahan sih seterusnya. Setahu gue sih enggak nih, karena lu dulu waktu muda kegemukan. Waktu muda lo kegemukan. Jadi dari muda udah mulai diforsir kerjanya. Bener, karena juga secara natural otot mengecil. Oh, mengecil sih? Iya katanya ya. Ya kalau yang gue dengar mengecil. Jadi ya semua begitu penuaan kan semuanya. Pas udah di 40 itu tuh, pas 40 ke atas mulai kecil gitu. Iya, jadi yang tadinya otot masih bisa nampu atau sendi masih kuat. Gitu. Berarti ini ada, kalau saya sekarang 36, masih ada 4 tahun lagi buat gede-gedein dulu nih ya? Bukan gede-gede. Sebelum nanti kecil. Ototnya? Iya. Jadi gede-gedein dulu gitu ya, biar nanti kalau kecil juga masih gede gitu. Walaupun kalau kita sekarang kecil tambah kecil, nah, krek gitu. Bunyi udah belum? Belum, Cing. Krek, oh iya. Bunyi gimana nih? Bunyi krek gitu kayak, ini gua kedengeran nggak? Nggak bunyi gue nih sekarang. Wah, kalau udah sehat kayaknya deh. Gue squat jam udah kuat gue 20. Squat jam, Cing? Iya. Squat jam apa? Squat. Yang dari jongkok, nek. Gimana sih yang jongkok? Jongkoknya sampai mana? Sampai bawah. Sampai bawah? Diri. Bawah. Itu 20? 20. Ngos-ngosan banget. Oh, bener. Saya kan ngikutin, Cing, ada konten. Ada yang ini, yang konten kreator gede-gedean badan. Otot-ototan. Apa namanya? Mak Gabe, Deddy G. Ya, gue nggak lihat. Ada tuh. Dia ngasih 5 gerakan buat orang obesitas. Pertama push up. Squat ada? Ada tuh, bukan squat tapi dia suruh duduk, bangun gitu. Dia nggak sampai suruh squat sih, dia minimal kasih suruh duduk dulu aja, duduk bangun. Gua pertama kali gym itu squat nggak kuat, pakai duduk bangun dulu. Sekarang udah lumayan kuat lah, gitu. Terus ada push up yang tapi lututnya nyentuh, lutut nyentuh. Itu aja katanya, soalnya misalnya kalau jatuh minimal badan depan otot atasnya uppernya bisa buat berdiri gitu. Iya lah, kalau gitu kayaknya lo butuh olahraga deh. Betul, Cing. Pasti butuh olahraga. Kalau ada yang endorse. Padel. Iya, padel dulu dah, yang penting ada geraknya. Ada ngeluarin keringat. Iya, jangan gak gerak sama sekali. Bener. Oke, Popon, terima kasih atas edukasinya. Mudah-mudahan membuat orang terinspirasi betul. Untuk berhenti merokok, menurunkan berat badan, gitu. Walaupun secara gamblang Popon masih agak malu-malu. Menyatakan bahwa semua ini ada manfaatnya. Benar. Tapi apa yang di ilmu kedokteran itu benar semua. Iya. Silakan diikuti cara-cara Popon, mudah-mudahan hidup kita lebih baik, lebih sehat. Amin. Oke lah kalau gitu, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.